Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kopri. Kita ketemu lagi dalam episode Salam Sehat Kopri Sehat, berbincang-bincang seputar dunia kesehatan bersama Rumkital Dr. Bidiato Suratadi Tanjung Pinang. Dan untuk episode kali ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama Dr. Afi. Terima kasih Nurul. Perkenalkan, saya Dr. Dwi Lestari Afianti, spesialis anak. Saya biasa dipanggil Dr. Afi. Saat ini saya bersama Nurul dalam acara Salam Sehat Kopri Sehat. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai peran rehabilitasi medik dalam tata laksana penyakit. Kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Mayor Laut Kesehatan Dr. Bimo Sutomo, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Bimo Sutomo, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saat ini saya menjabat sebagai Kasubag Fisioterapi Polirehabilitasi Medik Rumah Sakit Dr. Midianto Suratani. Jabatan saya Mayor Laut Kesehatan. Saat ini saya sudah berdinas lebih kurang 1 tahun di Polirehabilitasi Medik Dr. Midianto Suratani. Oke, baik. Nah, sesuai dengan tema yang tadi sudah disebutkan Dr. Afi, peranan rehabilitasi medik untuk tata laksana penyakit ya dokter. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Bimo kurang lebih selama 30 menit ke depan nih. Baik, dokter, saya mau izin menanyakan beberapa pertanyaan ya dok ya, berkaitan dengan rehabilitasi medik. Yang pertama, saya mau menanyakan sebenarnya apa sih dok rehabilitasi medik itu? Baik dokter, terima kasih. Dari definisi rehabilitasi medik itu sendiri adalah suatu cabang dari ilmu kedokteran di mana mengelola atau memanajemen dari disabilitas akibat dari cedera atau penyakit yang melibatkan sistem otot, saraf, rangka otot, termasuk jantung dan pernafasan, serta psikologi, sosial, dan vokasional yang menyertai. Untuk itu, dokter spesialis rehabilitasi medik akan bekerja secara komprehensif dan profesional, di mana setiap pasien yang di polirehabilitasi medik, beliau akan mengumpulkan semua data-data dan menganalisis baik dari anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang guna mendiagnosa klinis dan mendiagnosa disabilitas atau fungsi. Menurut WHO, diagnosa disabilitas sendiri terdiri atas impairment, disabilitas, dan handicap. Impairment adalah gangguan pada fungsi organ. Contoh, pada diagnosa klinis peradangan pada lutut, di mana pada pasien tersebut terjadi nyeri lutut, kesulitan dalam berjalan atau menekuk. Nah, impairment-nya sendiri adalah gangguan dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari, di mana dalam hidup sehari-hari orang akan melakukan pindah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain, berjalan, naik tangga. Tentunya contoh pada pasien peradangan lutut yang menimbulkan nyeri, dia akan mengalami gangguan pada saat jalan. Ya, sehingga gunanya rehabilitasi medis ini melakukan terapi, bisa dengan bantuan terapi modalitas, terapi latihan, penggunaan deker, dan alat bantu jalan seperti tongkat. Handicap ini gangguan pada sosial, tingkat sosial, bisa lingkungannya, bisa pekerjaannya. Contoh, si pasien ini seorang ibu-ibu, di mana biasanya dia melakukan aktivitas seperti pengajian, di mana pada umumnya pengajian duduknya di bawah. Pasien ini kesulitan untuk duduk di bawah. Kenapa? Saat meneguk dia akan nyeri, sehingga dia jadi sungkan atau malas untuk ikut pengajian lagi. Nah, di sini peran rehabilitasi medis. Kemudian ibu ini ternyata bekerja di lantai 2, kesulitan pada saat naik tangga, sehingga hal-hal yang harus diperlukan pada ibu ini biar optimal dalam bekerja, tidak ada kesulitan dalam melakukan pekerjaan di lantai atas gitu. Nah,
disitulah peran rehabilitasi medis bekerja. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Cukup luas ya dok ternyata peranan rehabilitasi medik ini. Nah, saya mau tanya lagi nih dok, untuk ruang lingkupnya sendiri dok, ruang lingkup dari pelayanan rehabilitasi medik ini bagaimana? Rehabilitasi medis ruang lingkupnya besar ya, terdiri atas promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Contoh, dalam promotif, kita melakukan penyuluhan-penyuluhan, baik melalui webinar maupun secara langsung. Gunanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat yang baik, agar terhindar dari gangguan-gangguan yang terjadi dan gangguan-gangguan fungsi yang terjadi karena kebiasaan pasien sendiri atau masyarakat dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Kemudian kuratif contohnya, kuratif pada disabilitas primer, mencegah seperti penyuntikan polio. Kemudian disabilitas sekunder seperti gangguan polio bisa mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan berjalan, dalam menggerakkan kaki. Akibat anak ini sebaiknya dilakukan latihan pergerakan sendi, pemberian splint atau AVO untuk menunjang agar anak ini bisa berjalan. Dan mencegah disabilitas sekunder lebih lanjut seperti apa? Anak ini jalan, sudah menggunakan AVO, tapi sulit untuk berjalan karena polio pada umumnya lemah kakinya. Apa yang perlu diperlukan? Misalkan penggunaan alat bantu jalan seperti walker, kursi roda, atau kursi roda yang otomatis atau yang dinamik, dia bisa berjalan sendiri secara otomatis. Yang secara rehabilitatif di mana pemberian intervensi medik, terapi latihan, penggunaan modalitas, memberikan program rehabilitasi, terus kemudian memonitor seberapa besar gangguan fungsi yang terjadi, program apa yang kita berikan selanjutnya, itu dari segi kuratif. Tentunya rehabilitatif itu sudah di rumah sakit di mana polirehabilitasi medik itu melaksanakan. Oke, baik, itu dia ya ruang lingkup dalam pelayanan rehabilitasi medik ya Dokter Raffi. Nah, kita akan lanjut lagi ya Dokter Bimo ngobrol-ngobrol seputar peranan rehabilitasi medik untuk tata laksana penyakit. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni. Mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik. Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri. Baik pemirsa TV Kepri, terima kasih masih bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat. Bersama saya Nurul juga Dokter Raffi. Nah, tadi kita bakal lanjutin lagi obrolan kita bersama Dokter Bimo Sutomo nih, dokter ya. Tadi udah ngomongin soal apa itu rehabilitasi medik, juga terkait ruang lingkup pelayanan rehabilitasi medik, dan bakal apa lagi nih yang kita bahas di sesi kali ini?
Terima kasih, Nurul. Saya mau menanyakan ke Dokter Bimo, rehabilitasi medik ini ternyata kan begitu luas ya dok ya untuk menangani penyakit. Nah, pastinya dibantu oleh tim ya. Nah, ini saya mau menanyakan dok, untuk tim dari rehabilitasi medik sendiri terdiri dari apa saja dok? Baik dokter, terima kasih. Dokter rehabilitasi medik, beliau adalah sebagai kepala instalasi rehabilitasi medik, di mana beliau bekerja tidak bisa sendiri, terdiri atas fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, perawat rehabilitasi, tenaga ahli ortotik dan protetik, dan relawan rehabilitasi. Lalu bagaimana dok cara dokter rehabilitasi medik untuk menangani pasien? Setelah dokter rehabilitasi medik melakukan analisis data dari anamnesa, pemeriksaan penunjang, dan mendiagnosa klinis, nah di situ dokter rehabilitasi medis akan mendiagnosa disabilitas, di mana di situ dokter rehabilitasi medik akan memberikan program yang optimal menunjang fungsi yang ada pada pasien. Apa yang masih ada pada pasien itu dioptimalkan atas persetujuan dari keluarga dan dari pasien itu sendiri. Tentunya dengan banyaknya bermacam-macam disabilitas yang bisa diderita pada ada beberapa pasien, dokter rehabilitasi medis tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Tentunya harus bekerja sama dengan multidisiplin lain. Contohnya dari dokter-dokter spesialis lain. Baik, sejauh ini bagaimana dok pasien-pasien yang datang untuk melakukan rehabilitasi ini, yang datang ke RSAL Dr. Midiato? Sejauh ini pasien-pasien ada 2 pasien. Ada yang BPJS, ada yang pasien umum. Pertama kita menjelaskan pasien BPJS. Pasien BPJS untuk saat ini tidak bisa langsung ke poli rehabilitasi medik. Pertama, pasien BPJS dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, dia akan berobat dulu. Ketika dari FKTP pertama tidak mampu mengobati pasien, dari FKTP pertama dia akan melanjutkan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, di mana rumah sakit umum atau rumah sakit khusus, di mana di situ ada rehabilitasi medik. Nah, setelah dari rumah sakit, pasien itu akan mendapat surat pengantar dari FKTP pertama ke poli, di mana poli seperti poli neuro, poli ortopedi, poli bedah, poli penyakit dalam. Nah, dari poli itulah secara intern akan dikonsulkan ke poli rehabilitasi medik. Baru pasien bisa berobat ke poli rehabilitasi medik. Perlu diketahui, berdasarkan aturan BPJS tahun 2018 nomor 2, 3, dan 5, di mana pasien BPJS hanya bisa melakukan terapi seminggu 2 kali, 8 kali dalam 1 bulan. Setelah itu, dokter rehabilitasi medis akan memeriksa kembali apakah pasien itu di stop, apakah pasien itu dilanjutkan terapi yang sama atau dilanjutkan dengan terapi yang lain. Kedua adalah pasien umum. Pasien umum pada umumnya yang di sini juga dari poli lain, tapi sebetulnya pasien umum bisa berobat langsung ke poli rehabilitasi medik. Perlakuan umum dan PBJS sama. Oke, berarti ada yang langsung, ada yang dialihkan atau dari poli lain begitu ya, Baik, dokter? Kira-kira kasus apa ya dok yang paling banyak dilakukan? Kasus dari bagian apa yang banyak dikerjakan di rehabilitasi medik? Iya, baik dokter. Kasus yang paling banyak sampai saat ini selama saya dinas setahun di Rumah Sakit Midianto Suratani adalah kasus nyeri punggung bawah atau bahasa Inggrisnya low back pain. Ya, hampir 80% kasus yang kami alami adalah low back pain. Baik, kemarin episode sebelumnya sudah sempat kita bahas ya mengenai low back pain atau nyeri punggung bawah ini, yang ternyata ketika sampai ke dokter spesialis saraf ya kemarin ya dokter Raffi ya? Bedah saraf. Saraf iya. ya. Nah, berarti ketika harus ada lanjutan pengobatan ke dokter Bimo. Nah, betul. itu dia. Jadi dapat diketahui oleh masyarakat atau pemirsa TV Kepri semuanya.
Baik Mbak Nurul, saya jadi penasaran ya. Untuk episode sebelumnya kan kita membahas nyeri punggung bawah tapi dengan tata laksana bedah saraf. Nah kali ini ternyata kasus terbanyak juga yang dilayani di rehabilitasi medik itu adalah kasus nyeri punggung bawah yang sering terabaikan biasanya. Iya, Jadi betul. orang merasa dengan nyeri punggung bawah diistirahatkan saja sudah membaik gitu. Jadi dianggapnya sebagai kelelahan gitu. Padahal kalau tidak ditangani dengan tepat bisa berbahaya bahkan sampai lumpuh begitu kan ya. Benar. Bahaya banget kalau misalnya dibiarkan begitu saja ya dokter ya. Betul, iya. Nah, ini saya jadi penasaran, pengen nanya ke dokter Bimo. Dokter, sebenarnya apa sih penyebab nyeri punggung bawah, dok? Penyebab nyeri punggung bawah ada 2 macam. Yang pertama karena diskogenik. Diskogenik itu kerusakan yang terjadi pada diskusnya. Contohnya HNP, peradangan pada sendi diskus intervertebralisnya. Yang kedua adalah non-diskogenik atau nyeri punggung karena mekanik. Posturnya, gaya hidup yang salah, contohnya mengangkat benda yang terlalu berat dengan memaksa, kemudian berhubungan dengan pekerjaan, contohnya saat dia menggunakan, contohnya kalau dia harus membungkuk, kemudian membungkuk, kemudian dia harus naruh barang ke tempat yang di atas, dan itu dilakukan berulang-ulang dan tidak hanya sesaat tapi sudah lama. Yang berikutnya karena faktor penderita tersebut pernah jatuh atau trauma pada punggungnya. Oke, baik, itu dia ya terkait dengan penyebab nyeri punggung atau low back pain yang ditangani juga ya di rehabilitasi medik ya dokter Raffi. Nah kita jeda lagi nih dokter Bimo, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi di Salam Sehat Kepri Sehat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam bincang cerdas hanya di TV Kepri. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama saya Nurul Saya Dr. Raffi di Salam, Salam Sehat Sehat, Kepri Kepri Sehat. Nah tadi kita udah tahu ya dokter Raffi penyebab nyeri punggung bawah atau low back pain nih. Nah selanjutnya tentunya apa yang ingin kita ketahui lagi nih dari dokter Bimo? Ya, sebelumnya sudah dijelaskan ya sama dokter Bimo sebenarnya itu apa penyebab dari nyeri punggung bawah. Nah, sekarang kita jadi pengen tahu gitu, kira-kira bagaimana sih penanganan rehabilitasi medik pada kasus nyeri punggung bawah, dok? Baik dokter, terima kasih. Penanganan rehabilitasi medik pada nyeri punggung bawah. Pertama, untuk fisioterapi, melakukan terapi penurunan nyeri, bahkan penghilangan nyeri dengan menggunakan alat modalitas seperti terapi dingin cool pack, hot pack, terapi listrik seperti TENS, terapi infrared. Nah, kemudian
Setelah itu terapi fisik, terapi latihan, yaitu di mana tujuan terapi latihan adalah untuk fleksibilitas yang terdiri atas latihan peregangan, latihan luas gerak sendi, kemudian latihan penguatan. Setelah itu latihan endurance pada otot tersebut biar tidak terulang lagi nyerinya. Nah, kemudian untuk ortotik protetik. Untuk ortotik protetik bisa juga pasien menggunakan korset. Fungsi dari korset sendiri pada intinya untuk restriksi, membatasi gerakan. Share loading, menyebarkan beban yang di pinggang atau di punggung bawah disebarkan ke semua. Depan, samping, semuanya menyebarkan dan membantu otot yang lemah karena nyeri pinggang itu dibantu oleh korsetnya. Yang lebih penting adalah reminder, mengingatkan kepada si penderita bahwa hati-hati saat mengangkat berat. Karena dari korset dia akan lebih mengingat, oh ternyata ada harus kehati-hatian, ada yang perlu dijaga pada saat menekuk dan membungkuk dan menegak posisi badan. Berikutnya terapi okupasi, body mekanik, postur, karena salah satu penyebab nyeri pinggang adalah postur membungkuk, terlalu tegak, miring, itu yang diperbaiki oleh terapi okupasi. Disinilah tim rehabilitasi bekerja bersama-sama, baik dari fisioterapi, terapi okupasi, dan ortotik protetik. Berapa lama nih dok biasanya nih melakukan rehabilitasi pada kasus nyeri punggung bawah ini? Dalam satu sesi biasanya terapi fisioterapi dilakukan 30 sampai 40 menit, 45 menit dokter. Oke, kalau Per untuk kali sesi. sampai sembuh dok, sampai nggak nyeri lagi itu berapa lama biasanya pasien melakukan terapi? Sebetulnya pada umumnya nyeri punggung itu berdasarkan nyeri yang dialami oleh pasien. Pasien menganggap bahwa nyeri itu berapa nilainya? Ya, ringankah, sedangkah, beratkah, atau berat sekali? Bisa jadi nyerinya tidak berat, mungkin nyeri sedang gitu. Nah, disitulah perlunya pemeriksaan ulang ya seperti 1 kali dalam sebulan. Nah, itu kalau pasiennya rutin ya berobat, atau intinya dokternya harus memeriksa kembali. Ketika nyeri berkurang ya tentunya terapinya bisa kita stop atau kita turunkan dosisnya seperti itu. Untuk berapa lamanya masing-masing pasien itu berbeda-beda gitu. Jadi saat ini masih belum ada tepatnya untuk berapa lama untuk kasus nyeri punggung bawah membaik itu masing-masing orang berbeda-beda. Baik, tergantung pemeriksaan berarti ya dok? Tergantung subjeknya, jadi dari anamnesa. Ya, keluhan pasiennya bagaimana. Yang kedua dari pemeriksaan fisik, adakah penemuan positif pada pemeriksaan fisik? Nah seperti itu. Berikutnya adalah penunjang. Gitu. Baik. Dok, ada yang masih mau saya tanyakan dok, seputaran terapi rehabilitasi medik untuk tata laksana nyeri punggung bawah. Nah kan ada yang dengan tata laksana bedah, ada yang dengan tata laksana rehabilitasi medik. Ini kasus yang seperti apa ya dok, yang bisa ditangani bedah dan yang seperti apa yang bisa ditangani rehabilitasi medik? Karena kalau boleh milih ya, semua orang kalau misalnya tidak perlu bedah, lebih baik tidak bedah gitu. Kita perlu dioperasi begitu. Betul. Ya? Jadi kalau memang bisa dengan rehabilitasi medik saja tanpa tindakan bedah pasti akan memilih yang seperti itu. Gitu. Gimana dok? Apakah bisa dijelaskan? Baik dokter, terima kasih. Tentunya dokter dalam memeriksa pasien motorik apa? Kekuatan otot. Apakah ototnya lemah? Apakah ototnya tidak lemah? Yang kedua sensorik rasa yang diderita. Pasiennya merasa baal, merasa tebal pada kedua anggota gerak. Yang ketiga otonom, berhubungan dengan buang air besar dan buang air kecil. Ketika yang pertama nyerinya tidak hilang, pasien sendiri merasa aktivitas nyerinya berat terus, tidak membaik, bahkan 3 bulan berturut-turut tidak membaik. Kemudian yang kedua timbulnya kelemahan. Ya, yang ketiga rasa lebih dari 50%, rasanya tebal, gangguan otonom. Gangguan otonom itu di mana gangguan pada buang air besar, buang air kecilnya terganggu. Ya, disinilah dokter rehabilitasi medik akan mengembalikan atau berkonsultasi ke dokter bedah dalam hal ini atau dokter
sebelumnya, bisa dari bedah, bisa dari saraf, atau dari spesialis lain untuk mengembalikan bahwa mungkin pasien ini membutuhkan terapi intervensi yang lebih lanjut. Tidak cukup dengan obat-obatan dan terapi rehabilitasi, mungkin itu. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya ya dok. Dokter, kami mau tanya nih, apa aja sih kendala untuk pelayanan rehabilitasi di Provinsi Kepulauan Riau ini dok? Terima kasih dokter. Kepulauan Riau itu banyak terdiri atas beberapa pulau di mana dibatasi oleh laut. Menurut internet ada 13 rumah sakit yang ada di Kepulauan Riau yang tersebar di beberapa pulau. Sementara dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi hanya 5. 3 di Batam, 1 di Karimun, dan 1 di Tanjung Pinang saya sendiri. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, sumber daya manusia lain seperti fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik protetik yang kurang. Kemudian tadi, jarak antar pulau, sehingga menyulitkan pasien-pasien yang dari pulau untuk kembali terapi. Sementara terapinya kan harus rutin seminggu 2 kali. Faktor sosial ekonomi juga berpengaruh. Ya, selain transportasi, karena dia harus naik kapal, berhubungan dengan cuacanya nggak jelas, dia nggak bisa terapi ke sini. Ya, terakhir adalah sarana dan prasarana di rumah sakit tersebut. Ya, dokter rehabilitasi medik adalah mempunyai kolegium, di mana kolegium masuk dalam ikatan kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, di mana pengurus besarnya ada di Jakarta dan mempunyai cabang-cabang. Salah satunya adalah Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Sumatera II. Sumatera II terdiri atas Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Kepulauan Riau. Demikian dokter. Oke, baik. Nah, di penghujung kebersamaan kita nih, Dr. Raffi, di Salam Sehat Kepri Sehat bersama Dr. Bimo Sutomo, ya nggak berasa sekali waktu sudah berlalu, dan kita mau minta nih pesan terakhir, mungkin apa nih yang ingin disampaikan Dr. Bimo kepada masyarakat Kepulauan Riau, pemirsa TV Kepri, silakan. Baik, untuk pesan terakhir, bila pasien-pasien berobat ke polirehabilitasi medik, ya tentunya untuk pasien BPJS tidak bisa langsung. Dia harus dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Ketika fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak bisa, dia berobat akan dikonsulkan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, di situ fasilitas kesehatan tingkat lanjut itu ada polirehabilitasi medik. Nah, bisa berobat ke polirehabilitasi medik. Gitu. Demikian. Sampai di sini kebersamaan kita. Dan sampai jumpa di Salam Sehat Kepri Sehat di episode selanjutnya pemirsa, dengan beragam pembahasan seputar dunia kesehatan dan juga narasumber-narasumber lainnya. Sampai ketemu bersama saya Nurul juga. Saya Dr. Raffi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Kepri Sehat. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.